Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru fresh from the oven. Langsung saja kita mulai review dari market hari ini, Jumat 9 April 2021, perdagangan terakhir di minggu ini. Setelah 3 hari berturut-turut IHSG mengalami penguatan, kami sebetulnya tadi pagi agak sedikit was-was di market outlook dengan mengatakan hanya 51% berada di dalam zona hijau. Dan IHSG sendiri sebenarnya dibuka dengan cukup meyakinkan di 6.101,723 dan sempat naik ke titik tertingginya di 6.113,156. Penguatan IHSG hari ini memang betul-betul dipimpin oleh sektor banking seperti yang kami katakan tadi pagi. Pada market outlook kami mengatakan bahwa katalis yang akan mendorong IHSG hari ini adalah bangkitnya sektor finance, perbankan yang memang sudah selesai membagikan dividennya atau sudah selesai ex-date, dan mereka akan bangkit untuk mengerek IHSG ke atas. Tetapi ternyata IHSG pada penutupan ditutup di titik terendahnya di zona merah di 6.070,209 atau IHSG ditutup melemah 1,515 poin atau 0,02% melemah. Ya, sungguh tragis memang di titik terakhir IHSG justru dibanting ke zona merah. Tapi yang sangat melegakan adalah total transaksi yang hari ini untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir tembus di atas 10 triliun kembali. Dan kali ini adalah 11,059 triliun total transaksinya. Tercatat 212 saham menguat dan 266 saham melemah. Market capital atau nilai pasar adalah 7.199,011 triliun. Dan kalau kita lihat IHSG saat ini, tetap investor asing masih melakukan penjualan bersih sebesar 33,01 miliar rupiah hari ini. Dan selama 1 minggu terakhir, investor asing sudah melakukan net foreign sale sebesar 1,84 triliun rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir 4,4 triliun rupiah net foreign sale. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, rupiah sedikit menguat terhadap US dollar, menguat 17 poin atau 0,12% ke 14.523, tapi masih di kisaran 14.500-an. Dan harga emas dunia sedikit menurun 1.744,50 US dollar per troy ounce. Harga emas sekarang melemah 0,69% atau 12,1 poin, atau kalau kita rupiahkan adalah 814.551. Sedangkan indeks LQ45 juga melemah super tipis setelah seharian juga berada di dalam zona hijau. LQ45 melemah 0,01% atau 0,121 poin ke 906,494. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, pemuncaknya tampak adalah BBNI, Bank Negara Indonesia. Ini dibeli oleh investor asing sebesar 126,1 miliar. Sahamnya juga naik paling banyak di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, 3,45% atau 200 poin ke Rp6.000. Kemudian BMRI, Bank Mandiri Persero, net foreign buy 113,8 miliar. Sahamnya naik 200 poin atau 3,19% ke 6.475. Di posisi ketiga ada Bank Rakyat Indonesia
Net foreign buy 50,7 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan di 4.350. Lalu selanjutnya adalah Gudang Garam atau GGRM, net foreign buy 40,8 miliar, sahamnya naik 1000 poin atau 2,7% ke 38.050. Dan di posisi berikutnya ada UNTR atau United Tractor yang mengalami net foreign buy sebesar 20,4 miliar dengan sahamnya naik 150 poin atau 0,66% ke 22.725. Sedangkan yang dijual oleh investor asing paling banyak adalah ASII, Astra International Tbk. Net foreign sale 79,5 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,47% ke 5.275. Di posisi berikutnya ada BBCA atau Bank Sentral Asia. Net foreign sale 66,7 miliar, sahamnya naik 325 poin atau 1,06% ke 31.000. Berikutnya ada Telkom Indonesia Persero. Net foreign sale 49,1 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 0,88% ke 3.360. Disusul Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Net foreign sale 30,7 miliar, sahamnya turun 6,81% atau 775 poin ke 10.600, menjadi yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Dan di posisi terakhir ada Arto atau Bank Jago Tbk, net foreign sale 22,3 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 1,26% ke 10.025. Dan kalau kita lihat bagaimana market regional Asia, hari ini hanya indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang berhasil mendarat di zona hijau dengan mengalami kenaikan 0,20% atau 59,08 poin ke 29.768,061. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 1,07% atau 309,270 poin ke 28.698,801. Shanghai Composite Index juga melemah cukup tajam 0,92% atau 31,87 poin ke 3.450,680. Straits Times Index Singapura melemah 0,15% atau 4,82 poin ke 3.181,580. Dan kalau kita lihat dari opening market market Eropa maksudnya, FTSE 100 Index London melemah 0,43% atau 29,75 poin ke 6.912,24. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,19% atau 29,1 poin ke 15.173,56. DXY atau dolar indeks tampak menguat 0,224 poin atau 0,24% ke 92,283. Sedangkan Dow Jones Index Future tampak menguat 31 poin atau 0,09% ke 33.421. Dan kalau kita lihat dari jadwal atau kalender di minggu depan, ada beberapa perusahaan yang akan membagikan dividennya, dimulai dari adanya PTBA tanggal 13 April yang akan membagikan dividen sebesar 74,694 rupiah. ITMG tanggal 14 April 167 rupiah. Dan Bank Jabar atau BJBR Kumdet juga tanggal 14 bulan 4 95,74 rupiah. Dan bagaimana IHSG untuk Senin depan? IHSG untuk Senin depan, kami memprediksi bahwa perbankan akan melanjutkan kenaikannya, dan kami memprediksi bahwa hari Senin IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.